Mereka disebut mitra, mereka disebut penggerak ekonomi digital, mereka disebut pahlawan jalanan. Tapi faktanya mereka dilupakan, mereka diperah, dan mereka ditindas. Hari ini mereka memutuskan untuk bicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dengan menghentikan mesin dan mematikan aplikasi. Tanggal 20 Mei 2025, lebih dari 25.000 pengemudi ojol dari Jawa hingga Sumatera mematikan aplikasi secara massal selama 24 jam. Bukan karena malas, tapi karena cukup sudah. Cukup diperlakukan seperti angka dalam sistem yang tak adil. Ini bukan sekedar demo. Ini adalah bentuk perlawanan. Dan Anda harus tahu mengapa. Halo sobat pendengar setia. Welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih. Karena di sini kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini viral berita kisah kelam di balik setir ojol. Demo 20 Mei bukan sekedar protes biasa. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. %20 itu yang dikatakan atau diklaim oleh operator atau dari pihak aplikator. Tapi pengemudi bilang mereka hanya dapat Rp5.200 dari pengantaran makanan senilai Rp18.000. Coba kalian kalikan. Artinya potongannya mencapai 70%. Ini bukan asumsi, ini adalah realita. Raden Igung dari Garda Indonesia menyebut potongan selama ini telah melanggar aturan. Kemenhub jelas, maksimum 20% termasuk asuransi dan biaya operasional. Tapi di lapangan, sistem malah membakar pengemudi perlahan-lahan. Mereka dituntut kerja selama 12 hingga 16 jam sehari. Tanpa ada libur, tanpa ada jaminan kesehatan, tanpa ada cuti haid ataupun melahirkan. Kapan terakhir kali kita melihat ini disebut sebagai kemitraan? Pukul 13.00, ribuan jaket hijau dan biru membanjiri jalanan Jakarta. Gedung Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, dan kantor aplikator menjadi saksi amarah yang sudah lama terpendam. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) membawa serta 10 aliansi lainnya. Mereka tak hanya demo, tapi menyuarakan tuntutan. Pengakuan status pekerja tetap, penghapusan skema prioritas diskriminatif, transparansi tarif, dan yang paling penting, jaminan sosial, perlindungan maternitas, hingga penghapusan pemutusan secara sepihak. Bukan hanya suara, ini adalah jeritan kolektif, dan kita semuanya harus mendengarkan. Mereka bekerja layaknya karyawan, tapi tak diakui sebagai pekerja. Mereka diberi tugas, target, dan sanksi, tapi tak diberi perlindungan. Sementara itu, aplikator terus mencetak keuntungan triliunan rupiah. Ada yang salah dengan sistem ini. Sebuah industri digital yang dibangun di atas kerja murah dan tanpa perlindungan. Dan dari negara terlalu lamban untuk menanggapinya.
Para menteri hanya memberi imbauan, tak ada sanksi tegas, dan tak ada langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini. Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus segera memasukkan perlindungan pekerja platform digital. Aplikator harus diwajibkan transparan, adil, dan menghentikan pemutusan mitra secara sepihak. Dan masyarakat kita harus berhenti diam, karena hari ini mereka yang jadi korban. Entah besok, siapapun bisa menjadi korbannya. Mereka bukan sekedar pengemudi, mereka adalah manusia, dan mereka berhak untuk dihormati. Gimana menurut lo guys? Gue pengen dengar pendapat lo, tulis di kolom komentar. Oke deh guys, segitu dulu update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.